Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman jadi turnamen baru yang dijalani sang juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015 Persib Bandung. Sempat diragukan tampil maksimal tanpa pilar andalannya, Maung Bandung menggebrak pertahanan Persela Lamongan di menit-menit awal. Namun sayang, keasyikan menyerang, serangan balik Persela membuat barisan pertahanan Maung Bandung lengah. Ibadah Wirawan harus memungut bola lebih dulu dari gawangnya. Maung Bandung bangkit. Gol penyeimbang diciptakan Febri Haryadi di menit kedua-2. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua baru berjalan beberapa menit, Persib harus kehilangan Yandi Sofyan karena cedera. Di menit 57, Persela kembali unggul 2-1. Persib nyaris putus asa saat menghadapi rapatnya pertahanan Persela. Namun di menit 70, Makan Konate berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Tak lama berselang, Makan Konate berhasil mengembalikan keadaan menjadi 2-3 di menit 87. Skor ini pun bertahan hingga babak kedua usai. Selain ditinggal Vladimir Vijovic dan M. Ridwan, absennya Zulham Zamrun, Tantan, dan Ilyas Pasojevic karena cedera dan diperparah dengan ditandunya Yandi Sofyan di awal babak kedua, membuat Persib ragu bisa memenangkan laga perdananya. Beruntung Jajang Nurjaman masih punya pemain yang bisa diandalkan. Kalau saya menilai kemarin bahwa keunggulan Persib itu memang harus unggul ya, bagaimanapun juga bahwa kelas pemain-pemain Lamongan di bawah satu street daripada pemain-pemain yang ada di Persib saat ini. Tinggal bagaimana kemarin tingkat penyelesaian dan ketenangan karena selalu bertumpu pada 3 pemain itu sehingga kepercayaan diri daripada pemain belakang dan tengah pemain kita kemarin sangat berkurang sekali padahal mereka mampu gitu. Dua Maungora, Febri Haryadi dan Kian Zola diturunkan Janur di pertandingan kemarin. Di debut perdananya, kedua pemain ini punya peran penting dalam terciptanya gol perdana Persib Bandung. Meski hanya bisa bermain 30 menit, kinerja dua pemain diklat ini banyak menuai pujian. Febri berandil besar dalam alur serangan. Tampil di posisi sayap kanan yang biasa ditempati M. Ridwan atau Zulham Zamrun, ia mampu bermain lepas. Sedangkan Gian Zola langsung menyumbang 1 assist hingga tercipta gol oleh Febri. Saya bangga sekali lah melihat daripada pemain-pemain X21 yang juga mereka bergabung dalam tim PON Jawa Barat saat ini. Mereka bermain cukup percaya diri dan punya andil untuk memenangkan pertandingan kemarin. Mereka bermain lepas dan juga tidak terlalu ada perbedaan antara senior dan mereka gitu. Sehingga mereka bermain bagus dan cukup memberikan yang berarti bagi tim Persib kemarin. Baru saja mendapat David Pakbe sebagai pengganti Vladimir Vijovic, dalam waktu dekat Persib juga harus merelakan Makan Konate. Tampil apik di laga perdana melawan Persela, ternyata gelandang asal Mali ini hanya memperkuat Maung Bandung hingga babak penyisihan grup Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman. Ia akan bergabung dengan salah satu klub di Malaysia karena agennya hanya mengizinkan top skor Persib ISL 2014 ini merumput di negara yang memiliki kompetisi sepak bola. Selama membela Persib, Makan Konate jadi salah satu pemain yang bersinar. Konate mempunyai peran penting di lini tengah Maung Bandung. Selain memberi gelar juara ISL 2014, ia pun memberi gelar juara turnamen Piala Presiden untuk sang Maung Bandung. Ya, yang mengatur irama permainan, yang mengatur pola serangan, yang bisa menyelesaikan sebagai orang kedua. Saya pikir Makan Konate adalah saat ini adalah nyawanya bagi tim Persib dalam lini tengah. Karena bagi tim yang bisa menguasai di daerah Magic Square, daerah tengah itu akan memenang pertandingan dan akan memperankan permainan bagaimana dia bertahan dan menyerang cukup baik. Dan itu saya pikir Makan Konate adalah nyawanya bagi tim Persib saat ini. Jajang Nurjaman harus berbesar hati melepas Makan Konate. Meski Pangeran Biru membutuhkan tenaganya, namun ia tak bisa berbuat banyak. Jika Persib lolos ke babak 8 besar, absennya Konate akan memberatkan langkah Persib menuju semifinal. Terlebih di setiap pertandingan, Konate punya peran penting. Namun bukan berarti Persib harus melemah. Justru ini jadi kesempatan bagi pemain muda menunjukkan kemampuan terbaik mereka mengisi posisi gelandang serang yang ditinggal Konate. Saya sebagai pelatih tidak bisa berbuat banyak karena apalagi kaitannya dengan soal salary ya, dengan materi. Saya pikir di luar wewenang saya dan
saya tidak bisa berbuat apa. Walaupun sangat tidak menginginkan ya untuk hengkangnya Konate dari tim Persib ini. Konate memang akan memperkuat Persib hingga fase penyisian grup Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman saja. Namun ia berjanji akan menunjukkan penampilan terbaiknya dan meloloskan Persib dari fase grup C Turnamen Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman sebagai hadiah perpisahan. Kasih maksimal dari tim. Saya sudah pernah tim di sini, saya senang di sini. Ya, insyaallah ya terakhir tiga tanding ya. Saya kerja keras, fokus, ya, kasih maksimal for tim insyaallah ya. Krisis penyerang juga dialami Persib ketika memulai perjuangan mereka di Piala Jenderal Sudirman. Ditandunya Yandi Sofyan saat menghadapi Persela menambah deretan amunisi lini depan yang cedera setelah Zuham Zabrun, Ilyas Pasojevic dan Tantan. Rudiana pun dipanggil Janur ke Surabaya karena kini hanya dia pemain depan yang tersisa. Yandi mengalami satu benturan yang cukup keras, tapi setelah diobservasi ternyata tidak terlalu berat dan hanya istirahat 2 hari mungkin. Besok dia udah bisa latihan normal lagi. Saya pikir nggak terlalu bermasalah. Paso masih cedera, masih ngerasa nyeri di pinggangnya, namun sekarang udah step by step sudah mulai agak membaik. Mudah-mudahan pada pertandingan kedua nanti sudah bisa main. Laga kedua Pangeran Biru versus Surabaya United di Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman akan dilakoni 21 November mendatang. David Pakbe pun berpeluang melakoni debut perdananya bersama Persib. Pasalnya, skill dan kebugaran Pakbe terus meningkat pasca bergabungnya dengan tim Maung Bandung akhir pekan lalu. Tim Liputan melaporkan untuk NET.